Oke, jadi untuk sesi ini kita akan ngebahas tentang membuat installer atau setup. Jadi nggak mungkin yang namanya ketika kita udah selesai buat aplikasi, kemudian kita berikan semua kode programannya kayak gitu ya, berikan source code-nya. Jadi kalau kita lihat di sini, misalkan saya buat aplikasinya PBO01, nggak mungkin satu folder full ini PBO01 kita berikan ke klien. Kalau diberikan seperti itu ya nanti artinya source code-nya juga akan ikut di share, akan diberikan ke orang lain kayak gitu, dan penggunaannya pun akan lebih sulit ya. Kenapa? Karena kalau kita nge-share langsung semua foldernya dan isinya, nggak semua orang tahu buat jalanin itu langsung ke PBO exe-nya kayak gini. Bisa aja orang bingung gitu, ini apaan gitu filenya. Nah makanya lebih kita gunakan cara yang lebih mudah, yaitu dengan membuat installer. Oke, kita buat installer. Jadi buat setupnya di sini pertama yang harus kita lakukan adalah ketika buat installer ya, packages ada dulu. Oke, package-nya ya. Di sini kita bisa atur di manage extension di sini. Oke, kita bisa search, kita cari install gitu ya. Nah, ini udah saya download ya. Microsoft Visual Studio Installer Project 2022 yang dari Microsoft-nya, ini free. Ini bisa di-download dan di-install lalu di-embed ke dalam Visual Studio-nya. Ini caranya gampang, tinggal diklik aja ya. Kok misalnya ini nanti muncul download kayak gini. Oke, muncul download dan diinstal. Ini prosesnya itu ketika install maka Visual Studio harus ditutup dulu. Jadi ketika kita udah download, dia akan otomatis install. Kemudian sebelum install dia akan meminta kita untuk meng-close Visual Studio-nya. Jadi Visual Studio-nya kita close, maka otomatis dia lakukan instalasi. Gitu, dia akan langsung lakukan instalasi. Setelah selesai instalasinya, maka kita buka lagi Visual Studio-nya seperti ini. Ya, artinya kalau kita cek lagi di manage extension-nya, kemudian kita cari di sini install gitu ya, sudah muncul tanda checklist ya. Nah, kayak gini. Artinya kita udah ready ya buat installernya. Ya, langkah berikutnya adalah kita harus bersihkan ya aplikasinya dulu. Contohnya di sini saya bersihkan mahasiswa txt-nya, saya kosongkan isinya. Ya, kayak gini. Isinya saya kosongkan. Kemudian foto pun saya kosongkan. Jadi bersihkan semuanya. Gimana kalau misalkan saya nggak pengen bersihkan semuanya gitu? Ya udah, berarti filenya si PBO01-nya misalkan gitu ya, di copy dulu, ditaruh di tempat berbeda, kemudian dibersihkan si database-nya ya, si mahasiswa txt-nya sama si fotonya, baru dibuat lagi installernya di hasil kopian project tadi, kayak gitu. Ya, kemudian berikutnya lagi, balik ke Visual Studio ya di sini. Nah, lalu di solutionnya kita klik kanan, kita pilih add, kemudian pilih new project. Di sini search ya, setup. Saya back dulu. Di sini search setup. Oke, dia lagi search ya. Setup project. Oke, dia muncul kayak gini ya, setup project nih. Ini historinya. Oke, ini alamat. Ya udah, saya pakai history aja. Biasanya nanti dia akan muncul di sini nih, setup projectnya. Oke, saya supaya cepat ya, saya gunakan history aja. Kemudian di sini akan muncul nama projectnya. Misalkan saya buat setup PBO 01. Kemudian klik create. Nah, oke, muncul seperti ini.
Oh ya, sebelumnya itu dia akan meminta ini ya, dua pilihan. Ini karena pakai history ya, jadi kelewat satu buah stepnya. Dua pilihan, apakah menggunakan yang wizard gitu ya, atau yang setup gitu. Setup project. Kita pilihnya yang setup project manual ya. Jangan gunakan yang wizard. Di sini saya gunakan yang manual. Jadi setup project aja, nggak pakai wizard. Ketika dibuat dia akan tampilannya seperti ini. Ada 3 buah folder target machine, application folder. Ini adalah folder lokasi instalasi, user desktop, tempat biasa kita menaruhkan shortcut ya. Kemudian user program menu, ini tempat kita menaruh di kayak all programs, kemudian nanti akan muncul pilihan-pilihan programnya kayak gitu. Itu di program menu. Oke, kita pilih di sini pertama ya. Ya sebelumnya diatur dulu ya di projectnya, pastikan dia di program CS-nya itu mulainya dari form paling pertama. Nah, di sini saya mulai dari form login. Ini adalah form paling pertama ketika aplikasinya dibuka. Jadi ketika diinstal, kemudian program dijalankan, maka form ini yang akan dijalankan terlebih dahulu ya. Oke, balik lagi ke setup. Berikutnya di application folder, di sini kita masukkan si primary outputnya. Kita klik kanan, add, pilih project output. Nah, di sini pilih primary output. Ini adalah exe-nya gitu ya. Ini adalah executable filenya. Namanya primary output. Lalu pilih OK seperti ini. Kemudian berikutnya lagi, kalau kita lihat strukturnya, di sini ada folder foto dan ada file mahasiswa.txt. Jadi kita harus tambahkan di sini folder namanya foto, gitu ya. Seperti ini. Ini bayangannya primary output itu adalah exe-nya kayak gini. Makanya foldernya pun dia satu baris ya dengan si primary outputnya. Dan kita lihat juga mahasiswa.txt-nya dia satu baris juga. Jadi di sini kita tambahkan lagi, kita add ya file. Nah, kita add filenya mahasiswa.txt. Ini mahasiswa.txt. Oke, kita cek lagi udah ya, foto dan mahasiswa.txt. Oh ya, kemudian kalau kita tambahkan icon, di sini cari aja icon ya. Di sini saya tambahkan icon namanya Academic Cap Icon yang free, diambil dari internet ya. Di download, kemudian saya masukkan supaya file aplikasinya itu ada ikonnya gitu ya, biar bagusan dikit lah kayak gitu. Nah, kemudian berikutnya lagi di sini saya tambahkan file ya, yaitu si icon. Nah, Academic Cap Icon. Oke, ini udah siap file-filenya. Berikutnya kita masuk ke user desktop. Nah, di sini kita buat shortcut ya. Nah, kita buat shortcut, ngambil dari primary output ya. Tadi kita taruhnya di application folder. Ini primary outputnya. Pilih OK. Udah. Kemudian shortcutnya saya berikan nama misalkan TPO 01. Ini nama shortcutnya. Ya, ini sesuaikan dengan nama aplikasinya aja ya. Misalkan sistem aplikasi apa gitu ya, sistem perpustakaan bla 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 kayak gitu. Tinggal diberikan nama aja. Oke, kemudian program menu gak begitu urgen ya. Jadi cukup ini desktop sama application folder. Kemudian setelah selesai di sini, oke, kita bisa lihat ya, foto desktop. Ini shortcutnya. Nah, di sini desktop iconnya ya, kita pilih icon, pilih panah sini, pilih browse. Kita browse iconnya, ada di application folder. Ini icon. Kita pilih OK. Targetnya sesuai primary output. Oke, iconnya sudah. Nah, berikutnya tinggal kita build ya.
kita build yang setup PBO 01 nya. Oke, setelah di build kita bisa cek ya. Ini saya taruh itu sejajar dengan PBO 01 ya. Ya, kita bisa lihat di sini ada setup PBO 01. Kemudian ada debugnya. Di sini ada setup exit dan PBO MSI-nya. Kita install, pilih next, ini lokasinya, next. Oke, kemudian nunggu proses ya. Sini installing setup PBO 01. Oke, ini biasanya prosesnya cepat. Oke, biasa. Nah, oke, close karena banyak aplikasi yang dibuka ya. Kita close, selesai. Kemudian kita bisa cek ya di desktopnya di sini. Nah, di sini ada PBO 01. Kemudian saya buka. Oke, prosesnya lagi berat. Oke. Dah. Kita bisa lihat ini admin 1 2 3 4 5 6. Saya submit. Nah, ini ada muncul menu utama ya. Kita kuliah, menghitung nilai, data mahasiswa yang masih kosong, kita bisa tambah baru kayak gitu. Dan kita bisa logout. Ya, itu